Halo Sobat Sehat Apotekku, jadi kembali lagi di podcast Apotekku. Dengan saya, Marita Purnama akan memandu podcast pada kali ini. Nah, akhir-akhir ini kita itu hidup di cuaca yang nggak tentu banget. Pagi kadang terik banget, terus siang itu kadang hujan. Nah, banyak banget nih yang bilang kalau cuaca kayak gini tuh bisa bikin badan jadi gak enak, terus bikin kepala jadi berat banget. Nah, pertanyaannya, itu apakah ini tuh cuma sugesti atau ada penjelasan biologisnya? Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, apakah cuaca itu berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Dan tentunya kita bakal bahas topik ini bersama salah satu narasumber, yaitu apoteker yang ada di Apotekku, yaitu Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo Kak. Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya? Terakhir kayaknya kita ketemu itu pas grand opening outlet Hayamuruk ya? Iya, bener banget Kak. Oke, apa nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Kesibukannya sih lebih ke penyiapan outlet baru itu Kak. Kayak baru buka kan pasti perlu nyebar-nyebar kartu nama, terus perlu pembentukan tim juga, karena tim saya juga baru semua sih Kak. Oke Kak, jadi mungkin kita langsung aja masuk ke topik kita hari ini ya. Jadi apa kelembapan atau cuaca itu dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita? Jadi benar banget Kak, cuaca itu sangat berpengaruh sama kondisi tubuh kita, terutama pada saat terjadi perubahan cuaca kayak sekarang. Kayak sekarang kan paginya itu bisa terik, terus sorenya bisa hujan. Itu tuh memberikan tekanan pada tubuh kita Kak, karena tubuh kita perlu menyesuaikan diri yang lebih ekstra nih terhadap cuaca di lingkungan sekitar. Oke Kak, banyak banget nih yang ngerasa pas cuaca nggak tentu kayak sekarang ini tuh banyak yang ngerasa badannya nggak enak, ngerasa flu atau ngerasa sering pusing gitu. Apakah ini tuh ada kaitannya atau ada penjelasannya Kak? Oke Kak, jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini dia punya pengaturan suhu tersendiri Kak. Ada juga pengaturan terhadap cairan di dalam tubuh kita ini. Namun ketika cuacanya itu tiba-tiba berubah dari terik, terus kemudian hujan, tubuh kita ini jadi perlu energi yang berlebih Kak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah itu juga yang membuat tubuh kita kewalahan. Energi yang seharusnya kita gunakan untuk beraktivitas, malah jadinya kita habiskan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu juga yang membuat tubuh itu ngerasa tertekan nih Kak. Jadi nggak cuman pikiran ataupun perasaan gitu yang bisa tertekan. Nah, tubuh pun juga bisa ngerasa tertekan gitu Kak. Yang menariknya lagi itu nggak cuma badan nih yang terdampak oleh cuaca ini, tapi kadang emosi juga. Kenapa sih di cuaca yang kayak gini tuh orang-orang tuh sering ngerasa emosi, sering ngerasa bad mood mungkin ya? Itu kenapa sih Kak? Iya Kak, jadi cuaca yang berubah-ubah ini itu bisa mempengaruhi kualitas tidur dan hormon Kak. Jadi ketika kita misalnya cuacanya berubah-ubah, itu tuh kualitas tidur kita pasti akan merasa terganggu karena hormon kita itu terganggu juga Kak, karena pada saat kita kurang tidur ataupun kita kecapean, terus hormon kita juga terganggu, itu juga yang ngebuat respon tubuh itu jadi berlebihan terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang seharusnya memang direspon dengan biasa aja gitu tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya ini harus beradaptasi dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dari panas, dari terik. Kemudian itu juga yang ngebuat kita jadi sering emosi, sering ngerasa kecapean, dan juga kalau misalnya cewek-cewek gitu ya Kak ya, sering banget jadi marah-marah nggak jelas gitu. Oke nih Kak, pada titik apa sih hal ini tuh dianggap wajar dan kapan sih seseorang itu agar lebih waspada itu untuk menjaga kesehatannya? Ya, jadi kalau misalnya keluhannya itu hanya keluhan ringan gitu Kak, kayak cuman pusing, sakit kepala gitu tuh masih wajar. Jadi yang dibutuhkan cuman istirahat yang lebih cukup gitu. Cuman kalau misalnya udah muncul tanda-tanda kayak yang pertama itu badannya lemas secara berkepanjangan, itu udah mulai perlu diwaspadai Kak. Karena kalau misalnya badannya udah lemas berkepanjangan, itu kan akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Sehingga pada saat titik itu ada nih harus keinginan untuk mengkonsultasikan hal ini. Kenapa sih sebenarnya? Nah, kemudian yang kedua itu ada sering pusing terus disertai dengan mual. Kalau misalnya kita udah pusing dan mual, itu otomatis nafsu makan kan akan menurun. Jadi ketika hal itu terjadi, itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita juga pada akhirnya. Kadang-kadang bisa berat badannya turun, ataupun itu membuat kita menjadi nggak semangat kayak biasanya. Terus yang ketiga itu, seperti yang Kak bilang tadi, kalau misalnya tubuh kita kecapean, itu juga ngebuat moodnya jadi nggak stabil.
itu akan mempengaruhi kualitas hidup dan kualitas kita saat bekerja juga. Karena kan pada saat bekerja kita butuh profesional gitu. Jadi pada saat tubuh itu udah mulai kecapean, kita udah mulai harus waspada. Terus sering sakit berulang, itu juga sih Kak yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita sekarang sakit, terus kita diamin gitu, tiba-tiba udah baikan lagi, terus kemudian setelah itu lagi dia sakit, jadi sakitnya itu berulang, itu perlu diwaspadai, perlu diperiksakan, seperti itu sih Kak. Oke, Kak Putri. Jadi di dalam kondisi kayak gini tuh apa sih peran apoteker selain memberikan obat? Oke Kak, jadi selain memberikan obat kan banyak nih pasti yang belum paham apa sih sebenarnya tugas dari apoteker selain itu. Jadi tugas dari apoteker selain itu adalah memberikan edukator atau edukasi kesehatan kepada masyarakat di sekitar. Jadi kita memberikan insight-insight baru gitu Kak. Sebenarnya obat-obat ini tuh cara pemakaiannya kayak gimana sih, kemudian efek sampingnya apa, kemudian kalau misalnya ada kondisi khusus apakah obat ini dapat diberikan atau tidak. Nah, kemudian memberikan saran gaya hidup yang sehat juga sih Kak, karena kan kalau misalnya kita cuma minum obat, tapi nggak disertai dengan gaya hidup yang sehat juga, obatnya itu tidak akan memberikan efek yang maksimal. Oke nih Kak Putri, sebagai apoteker, Kak Putri punya nggak tips buat sahabat sehat apotekku yang ada di rumah untuk menjaga kestabilan atau stamina tubuhnya di cuaca yang nggak menentu kayak sekarang ini? Jadi untuk menjaga tubuh kita itu tetap fit gitu Kak di kondisi yang seperti saat ini, yang pertama yang dapat dilakukan itu adalah manajemen energi, dimana ketika kita udah ngerasa capek atau ketika tubuh kita udah nggak kuat, aktivitas yang sehari-hari itu bisa agak dikurangin gitu. Contohnya kalau misalnya memang biasanya lembur gitu sampai malam, jadi bisa dikurangin sedikit jam kerjanya untuk tubuhnya bisa beristirahat, karena tubuh juga perlu istirahat. Terus pola makannya juga perlu dijaga nih Kak. Jadi biasanya makannya sesuai mood gitu, sesuai keinginan, itu perlu juga dikontrol karena gaya hidup akan sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, terus selain itu, kita juga perlu asupan cairan yang cukup nih Kak, karena walaupun kondisinya lagi hujan, panas itu bisa datang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba tubuh kita akan kehilangan cairan secara berlebihan. Jadi minum air yang cukup, 8 gelas per hari itu harus konsisten kita lakukan. Terus istirahatnya juga perlu dijaga, istirahat yang berkualitas. Itu maksudnya tidur itu bukan asal-asalan, tapi dijaga pola tidur yang baik gitu. Kalau misalnya biasanya tidurnya acak-acakan gitu, lagi pagi, lagi malam, sebentar-sebentar, itu usahakan konsisten. Kalau misalnya mau malam, di malamnya dimaksimalin, jadi di pagi harinya itu akan lebih fresh. Oke nih Kak Putri, banyak banget yang lebih fokus gitu ke fisiknya gitu, tapi lupa sama mentalnya. Jadi gimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan mentalnya di cuaca yang lagi nggak bersahabat kayak sekarang? Iya benar banget Kak, jadi untuk keseimbangan mental itu perlu juga dijaga selain daripada fisik. Karena kita harus menyadari kalau perubahan mood itu respon dari tubuh kita, karena perubahan hormon juga di dalam tubuh. Sebenarnya bukan kelemahan gitu Kak. Jadi kita harus mengatur ritme tubuh, jangan sampai kita terlalu memaksakan diri, jangan sampai terlalu membuat tubuh itu mengalami ketertekanan, dan berikan waktu buat relaksasi. Contohnya kayak misalnya kita udah jenuh nih, kita perlu relaksasi kayak misalnya liburan ataupun melakukan kegiatan sesuai dengan hobi kita. Itu membuat tubuh kita itu jadi lebih rileks, terus tubuh kita jadi ngerasa lebih nyaman, karena kenyamanan itu yang ngebuat tubuh kita akan memunculkan imunnya sendiri, yang ngebuat tubuh kita menjadi lebih enakan setelahnya gitu. Oke nih Kak Putri, mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, jadi kalau bisa dirangkum apa sih hal terpenting atau pesan mungkin untuk sahabat sehat apotekku yang ada di rumah untuk lebih aware dalam menjaga kesehatannya atau menjaga keseimbangan tubuhnya di cuaca yang nggak menentu kayak sekarang ini? Jadi yang pertama harus kita sadari itu adalah cuaca itu tidak bisa dikendalikan. Jadi yang bisa dikendalikan adalah tubuh kita sendiri. Jadi kita harus mengenali sinyal tubuh kita sendiri, apakah tubuh kita ini masih mampu untuk melakukan aktivitas atau tidak, jangan terlalu dipaksakan. Kemudian jaga pola hidup yang sehat, terus juga jangan ragu untuk mencari informasi yang benar. Jangan lupa kalau misalnya mau tanya obat, tanya apoteker.
Betul. Oke nih Kak Putri, bener banget. Di cuaca yang nggak menentu kayak sekarang ini, kita tuh harus ekstra ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi kalau bukan kita yang menjaga tubuh kita, itu siapa lagi? Oke Kak Putri, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan untuk sahabat sehat Apoteku, terima kasih banyak sudah mantengin podcastnya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di follow akun sosial media Apoteku Official. Dan saya, Marita Purnama, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!